Assalamualaikum untuk orang-orang muslim. Salam sehat untuk orang-orang non-muslim. Innal hamdalillah wa bihi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa yastaghfiruh. Ana khuluqul ladzi la qudratu li 'alal itlaq. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Untuk semua kawan-kawan yang berandanya dilewati oleh video saya, sebelum kita lanjutkan untuk memperdalam Quran, sebelumnya saya ingatkan, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu agar ketika saya mengupload video akan ada notifikasi, supaya Anda semua tidak ketinggalan langkah-langkah. Karena apa? Langkah-langkah yang saya bagikan kepada Anda adalah menurut saya langkah-langkah yang termudah, dan insya Allah tidak akan menyalahi aturan. Sebelum kita lanjutkan lagi kepada langkah berikutnya, saya akan sedikit mengulang tentang surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 2 itu memiliki makna. Allah mengajarkan kepada manusia, siapa saja yang ingin memperdalam Islam, Allah mengatakan itu kitabnya, yakni kitab Quran. Jangan sekali-kali mencari kitab yang lain, terkecuali Quran itu sendiri memerintahkan untuk mencari kitab yang lain. Itu salah satu makna dari surah Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua, Allah mengajarkan kepada kita yang ingin belajar tentang Islam, jangan sekali-kali meragukan isi dari kitab itu. Apabila ada perbuatan yang sudah terlanjur kita lakukan, lalu menyalahi dari ayat-ayat Quran, sekali-kali jangan merubah ayatnya. Yang harus dirubah itu perbuatan kitanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menjadikan Quran sebagai petunjuknya. Kalau Quran menyuruh kita belok ke kanan, maka beloklah ke kanan. Kalau menyuruh belok ke kiri, belok juga ke kiri. Jangan kita Quran suruh belok ke kanan, kita lurus, akan tercebur. Itu yang saya unjukkan 3 saja. Masih banyak. Itulah keunikan Quran. Satu ayat bisa menjawab beberapa pertanyaan. Mungkin lebih dari 10 pertanyaan bisa dijawab dengan satu ayat. Itu uniknya Quran. Sebelum kita lanjutkan, saya pernah mengatakan Quran itu terdiri dari 6.666 ayat. Isinya, Allah mengatakan yang 6.666 ayat itu separohnya itu maksud saya begini, Quran itu isinya dibagi 2 menurut Allah. Yang satu ayat-ayat yang
muhkamatun, artinya yang jelas maknanya. Yang kedua, Quran itu ada ayat-ayat mutasyabihatun, yang samar maknanya. Allah menyuruh manusia jangan mencari yang samar-samar, berarti harus mencari yang jelas maknanya. Berarti Quran tinggal 3.333 ayat. Pertanyaan saya kemarin, mana mungkin yang 6.000 bisa mengatur jutaan bentuk kegiatan manusia? Ini dipotong menjadi 3.000. Nah, di situ kan sudah menjadi tidak mungkin lagi. Akan tetapi mari bersama-sama saya untuk mempelajarinya. Oke? Kita lanjutkan tentang bahasan kita. Jangan lupa, yang belum subscriber silahkan subscribe supaya ada notifikasi pemberitahuan apabila saya mengupload lagi. Bagi yang sudah, simak videonya sampai habis. Mudah-mudahan Anda semua mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah untuk mempelajari Islam dengan cara yang mudah dan sederhana, yang saya ambil judulnya. Mari. Setelah kita kemarin saya memberitahukan surah Al-Baqarah ayat 2. Mari kita melangkah satu langkah lagi. Dari surah Al-Baqarah kita lanjut ke surah Al-Anfal ayat 20. Surah Al-Anfal itu kan berada di dalam setelah surat Al-Baqarah ayat 2. Berarti itulah isinya, isi Quran. Makanya mari kita sama-sama pelajari. Silahkan Anda buka surah Al-Anfal ayat 20. Di dalam surah Al-Anfal ayat 20, silakan Anda lihat Qur'annya. Mari kita pahami dan kita pelajari bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha warrasuluh. Mungkin sampai di sini dulu. Surah Al-Anfal ayat 20 saya ambil. Bukan berarti saya ingin memotong ayatnya, akan tetapi agar yang saya baca atau yang kita baca itu tidak kabur maknanya. Makanya kita pelajari dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi. Tulisan ini mengandung makna. Allah berkata kepada kita selaku manusia, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kepada Allah, wa rasulu, dan rasul-rasulnya. Ayat ini Allah memerintahkan kepada manusia yang beriman, yang mengimani kitab Quran ini untuk dijadikan pedomannya. Allah memerintahkan agar setiap orang beriman itu mentaati Allah dan Rasul. Kita semua, kemarin saya sudah uraikan, Allah itu ucapan-ucapan Allah adanya di Quran. Nah, ini ucapan-ucapan Rasul. Berarti kitab Quran ini menyuruh mencari kitab lain, yaitu ucapan-ucapan Rasul. Dan para alim
ulama serta orang-orang soleh sebelum kita telah berusaha untuk membukukan atau boleh disebut menjadi kitab yang dinamakan Kitab As-Sunnah. Contohnya seperti ini. Inilah Kitab As-Sunnah. Yang saya pelajari, Kitab As-Sunnah kumpulan Muslim. Ada lagi yang saya pegang ini baru segini. Ada lagi orang-orang soleh zaman dahulu yang bernama Imam Bukhari. Imam Bukhari kitabnya seperti ini kurang lebih. Karena itu silakan Anda cari kitab yang selain Quran, yaitu Kitab As-Sunnah namanya. Kitab As-Sunnah adalah kumpulan ucapan-ucapan Rasul. Sementara parawi atau periwayat itu banyak. Di antaranya yang termasyhur di dunia ini ada Imam Muslim namanya. Tahukah Anda berapa hafalan Imam Muslim yang dikumpulkan Imam Muslim tentang ucapan-ucapan Rasul? Imam Muslim mengumpulkan sekitar 300.000 hadis. Sementara para ulama mengatakan ada yang hafalannya lebih banyak dari Imam Muslim, yaitu Imam Bukhari. Silakan Anda bayangkan berapa hafalan Imam Bukhari. Imam Muslim saja 300.000 ayat, cuman ayat yang bertumpang tindih. Lalu para ulama menyortir. Yang 300.000 hadis itu tersisa sekitar 7.000-an. Nantilah ada bahasannya tentang itu. Cuman yang sekarang agar bahasan kita tidak meleset jauh, mari sedikit demi sedikit dari Quran tadi surah Al-Baqarah ayat 2 diarahkan kepada surah Al-Anfal ayat 20. Setelah membaca surah Al-Anfal ayat 20, kita digiring untuk mencari kitab yang namanya Kitab As-Sunnah. Mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan bagi kawan-kawan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan walaupun sedikit bisa bermanfaat untuk saya khususnya dan umumnya bagi Anda semua yang melihat video saya, baik itu orang muslim ataupun orang non-muslim. Bagi yang non-muslim, siapa tahu ingin mempelajari Islam dan menjadi seorang muslim, saya sarankan ikutilah langkah-langkah yang saya uraikan, karena langkah yang saya uraikan adalah langkah yang paling sederhana. Karenanya bukan saya memaksa, akan tetapi semua orang punya hak. Silakan saja untuk memilih cara-cara. Cuman cara yang saya sudah lakukan itu cara yang paling sederhana dan sangat mudah. Dan kemarin waktu episode yang lalu saya katakan bahwa tidak semua orang tahu tentang bahasa Arab. Betul, memang betul. Akan tetapi sekarang ini sudah zaman modern. Dengan waktu yang hitungan detik, satu tombol, kita bisa mengerti bahasa mana saja. Mungkin kalian sudah paham maksud saya. Kalau dulu orang ingin tahu bahasa negara lain, belajar 3 tahun baru bisa. Sekarang tidak. Mari kita manfaatkan, ambil manfaatnya tentang kecanggihan di zaman ini.
Mungkin cukup sekian dulu. Untuk langkah selanjutnya nanti akan saya upload lagi. Karena itu, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe agar mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Astagfirullahaladzim.